Shalom. Shalom saudara-saudara. Shalom. Saya kurang mendengar suara-suara orang yang bersuka cita pada pagi hari ini dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa dan hebat. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita, kita akan mempersiapkan tubuh kita. Dan terlebih lagi roh kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena saat kita masuk ke gerbang puji-pujian, Tuhan akan disenangkan dan Tuhan akan membuka pintu mezbahnya, pelatarannya, altarnya yang kudus untuk kita bisa merasakan Tuhan lebih dahsyat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pribadi yang sungguh agung dan mulia. Engkau pribadi yang luar biasa. Kami juga mengucap syukur atas Roh Kudus-Mu yang ada tinggal di dalam setiap kami. Yang selalu memimpin kami, yang menolong kami, yang selalu menghibur kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk sepanjang minggu yang sudah kami lalui bersama dengan-Mu. Hingga pada hari ini, di detik ini, di tempat ini kami bisa datang kembali. Kami ingin berjumpa dengan teman-teman kami seiman, bersekutu. Dan kami ingin bersekutu bersama dengan Engkau. Dan ingin merasakan hadirat-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Untuk memberikan kami kasih-Mu yang besar. Untuk mengubah hidup kami. Untuk menyegarkan kembali jiwa kami yang lelah, yang letih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang datang berbeban berat Tuhan. Kami percaya ketika kami datang Tuhan ke tempat-Mu, ke rumah-Mu. Kami mendapatkan makanan yang baru, kami disehatkan kembali secara rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami, setiap kami Bapa, kami mau membuka ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang sudah ada hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Yang siap untuk masuk ke dalam rumah Tuhan, ke dalam bait kudus Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami juga rindu menyapa teman-teman, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, siapapun yang menonton live streaming ini. Mari, tidak ada batas hadirat Tuhan, tidak akan ada batas dan ruang dan waktu. Mari kita puji Tuhan, karena langit dan bumi adalah miliknya Tuhan. Amin. Mari pujilah Tuhan kita. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeay. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya
ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Hanya satu nama, Yesus Kristus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Raja. Mari kita angkatkan tangan kita. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita sorakan. Haleluya. 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 Thank you Lord. Woo. Mari kita siapkan hati kita dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan pribadi yang kami layak untuk kami berikan segala pujian dan hormat. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Segala pujian, segala hormat Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Dia yang berkuasa, berkuasa. Mulia segala bangsa kan datang menyembah. Sekali lagi beri puji, beri hormat, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Thank you Lord. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Kau yang berkuasa, berkuasa. Kau yang termulia, biar segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati kita, mari kita nyanyikan haleluya. Oh, hiralabashanda yaralabashaka takayaralabo. Hiralabashanda yaralabashaka yaralabo 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 yaralabo. Kau yang bertata di tempat kudus-Mu Tuhan, Kau yang berdaulat di bait kudus-Mu Tuhan. Untuk itu kami datang Tuhan, untuk itu kami datang Tuhan, menghampiri tata kudus-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, setuju. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore.
Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur segala karunia dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak terukur selalu Kau sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih untuk perjalanan waktu di sepanjang 2022. Kami telah memasuki di bulan yang ke-7. Kami percaya Engkau akan menyelesaikan dalam kehidupan kami yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya pagi hari ini kami mendapatkan berkat lewat kebenaran firman-Mu dan kami dikuatkan kembali dari tempat ini. Kami akan menjadi orang-orang yang lebih tangguh, menjadi orang-orang yang kuat, memiliki iman yang berdasar dan berpusat hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi di tempat ini. Slide-nya boleh langsung ditampilkan. Kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kita tidak akan membaca semua ayat, tetapi nanti di ayat-ayat tertentu saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Di situ tertulis untuk segala sesuatu ada waktunya. Bapak Ibu Saudara, tentu kita tahu dan sering memegang, bahkan sering mengkonsumsi makanan ini, ya, namanya telur. Slide-nya bisa ditampilkan, ya, namanya telur, ya. Telur bisa pecah dengan dua cara. Cara yang pertama tentu dipecahkan dari luar. Saya beri judul khotbah hari ini adalah menunggu. Menunggu memang sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau kita tunggu orang atau tunggu janji, termasuk menunggu janji Tuhan, itu kadang-kadang kita selalu kehilangan kesabaran. Termasuk Abraham, kalau Bapak Ibu melihat kisahnya yang sekarang dirayakan oleh saudara kita, karena tidak sabar menunggu janji Tuhan, maka kemudian Abraham mengawini pembantunya. Dan akibatnya bisa kita lihat sampai sekarang. Lahirlah sebuah generasi yang sampai sekarang, sampai detik ini tentu terlibat konflik dengan kita, anak-anak perjanjian. Ya, itu karena tidak sabar menunggu. Kita seringkali seperti itu, ya. Terlebih dalam menunggu janji Tuhan. Maka saya beri khotbah menunggu, ya. Bapak Ibu, tadi saya ilustrasikan telur itu bisa pecah dengan dua cara. Cara yang pertama, nggak bisa diklik ya. Cara yang pertama itu pecah dari luar. Dia pecah dari luar. Kalau pecah dari luar, nasibnya hanya sebatas menjadi telur goreng. Bisa digoreng dengan mata sapi, telur mata sapi, atau juga bisa digoreng dengan cara didadar. Ya, artinya kalau dia pecahnya dari luar, nasibnya hanya satu, dia menjadi makanan. Memang makanan itu bermanfaat untuk kita, menambah energi untuk tubuh kita. Tetapi nasibnya hanya satu. Begitu dipecahkan selesai. Selesai, setelah dimakan selesai. Bermanfaat untuk kita? Iya. Tetapi dia tidak bisa melahirkan sebuah kehidupan. Itu telur, nasib telur. Kalau dia pecahnya dari luar. Maka Bapak Ibu kalau misalnya punya telur, goreng telur, pecahkan dari luar, sudah pasti akan selesai saat digoreng atau dimakan. Tetapi kalau telur itu pecahnya dari dalam, itu tentu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Kalau telur itu pecahnya dari dalam. Kalau dia pecah dari dalam, dia bukan sekedar menjadi makanan, tetapi dia melahirkan sebuah kehidupan. Itu telur. Ya, jadi pecahnya dua. Kalau pecah dari luar hanya sebatas makanan,
yang kita konsumsi sebagai telur mata sapi atau telur dadar. Tetapi kalau telur itu dibiarkan pecah dari dalam, tentu nasibnya akan menjadi berbeda. Kalau dipecahkan dari luar hanya sebatas menjadi makanan, tetapi kalau dia pecah dari dalam, maka dia akan melahirkan sebuah kehidupan. Ya, itu saya kasih gambar, di situ ada cangkang yang kemudian keluar itik ya. Tidak terlalu terlihat dengan jelas, tetapi ini kira-kira seperti ini. Lahirlah ayam sebagai simbol dari lahirnya sebuah kehidupan. Tentu berbeda ya dengan yang pertama. Yang pertama nasibnya begitu pecah, selesai menjadi makanan. Tetapi yang kedua, nasibnya tidak hanya selesai ketika cangkang telur itu pecah. Dia akan melahirkan sebuah kehidupan karena ada anak ayam baru. Ada regenerasi yang dilahirkan dari telur itu. Tetapi problemnya adalah bagaimana kemudian telur itu harus pecah dari dalam. Tentu kan tidak instan, menunggu waktu yang tepat. Kalau ayam mengerami, ini kalau dulu saya tinggal di kampung, kira-kira kalau ayam sudah selesai merasa bahwa dirinya sudah selesai untuk menetaskan telur, dia akan erami selama 21 hari. Begitu 21 hari itu dierami, maka cangkang telur itu akan pecah dan lahirlah itik atau anak ayam kecil. Artinya lahir sebuah kehidupan. Harus ada waktu yang ditunggu supaya telur itu melahirkan sebuah kehidupan. Nah, proses menunggu ini memang kalau ayam ya 21 hari. Tetapi kalau kita menunggu janji Tuhan, itu barangkali lebih dari 21 hari. Bahkan mungkin bisa bertahun-tahun. Bahkan bisa jadi sampai nafas terakhir kita tidak menerima apa yang Tuhan janjikan, bisa terjadi seperti itu. Maka nanti kita akan mencoba melihat bagaimana rahasia Tuhan yang harus kita terima, harus kita mengerti. Tuhan mengerjakan sesuatu yang membuat kita harus menunggu. Sementara menunggu itu sesuatu yang tidak mengenakan. Maka dalam cerita orang Yunani kuno ya, bukan Yunani era sekarang. Kalau Yunani era sekarang itu kan negara yang sudah tidak cukup populer. Tetapi Yunani kuno, zaman ketika Yesus belum lahir, ini menjadi kiblat peradaban. Maka perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Di zaman Yunani kuno ada seorang dewa namanya dewa Kairos. Yang kita sebut sebagai waktu Tuhan, Kairos itu. Kita kan seringkali mengatakan Kairos waktu Tuhan. Ya. Kronos itu waktunya manusia. Kairos itu kita adopsi dalam teologi Kristen sebagai istilah waktu Tuhan. Tetapi di zaman Yunani klasik, Kairos itu adalah seorang dewa. Dewanya disebut dengan dewa kesempatan. Dewa kesempatan itu ciri khas dewa itu, dia punya sayap di kedua punggungnya. Lalu di kedua tumitnya itu juga punya sayap. Maka dewa ini begitu bergerak, sangat cepat sekali. Saking cepatnya manusia tidak bisa menangkap yang disebut dengan dewa kesempatan. Apa yang dilakukan manusia Yunani klasik untuk bisa menangkap dewa itu? Karena dia bergerak begitu cepat dan rambutnya hanya seuntai seperti Upin Ipin. Maka sulit sekali, tampilannya buruk, tidak menyenangkan, berpenampilan tidak enak dipandang. Tetapi itu ditunggu oleh semua orang, dewa kesempatan. Begitu datang, dia lewat begitu cepat. Saking cepatnya kita tidak bisa menangkap. Caranya apa yang harus kita lakukan? Menunggu dengan waspada. Maka Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan menunggu itu sesuatu yang tidak mengenakan. Karena cenderung kita menjadi orang yang bosan. Untuk menentukan kesetiaan seseorang, apa alat ukurnya? Alat ukur untuk menentukan kesetiaan setiap orang adalah waktu. Bicara waktu, tentu bicara kesempatan. Ya, bicara waktu, bicara kesempatan. Karena bicara waktu, bicara kesempatan, seringkali kita mengobrol kesempatan dan kesempatan itu berlalu begitu saja, tidak bisa kita tangkap. Sama seperti tadi dewa Kairos bergerak begitu cepat. Saking cepatnya kita menunggu dengan tidak waspada. Atau kita melalaikan karena bosan menunggu. Lalu kita abaikan, ternyata dia lewat di hadapan kita. Maka seringkali muncul istilah dalam kehidupan kita. Kita mengatakan, aku kehilangan kesempatan.
Itu refleksi rohaninya karena kita tidak sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Maka Bapak Ibu, pengkhotbah mengajarkan kepada kita di ayat 1, kita coba pelajari bersama-sama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Maka tadi saya mengatakan, kalau kita ingin melahirkan sebuah kehidupan, ingin menjadi inspirasi dan berkat bagi orang lain, cara yang kita lakukan, belajarlah seperti telur yang pecah dari dalam, bukan dipecahkan dari luar. Kita gak sabar, maka aku gak sabar dengan telur ini, kepingin pecah, karena dia tidak sabar dipecahkan, yang terjadi selesai hanya menjadi makanan. Tapi kalau telur itu bersabar, atau kita yang punya telur bersabar, tunggu waktu untuk dierami, maka waktu menetas. Dia tidak melahirkan telur yang bisa kita makan, tapi dia melahirkan kehidupan. Karena ada regenerasi ayam berikutnya. Maka Bapak Ibu, kadang-kadang kita mengikut Tuhan itu seperti itu. Ya, mengikut Tuhan itu kita selalu mengatakan begini, katanya ikut Tuhan itu enak. Apa yang kita minta Tuhan akan beri, apa yang kita cari kita akan dapat. Kalau kita ketok pintu Tuhan akan bukakan. Saya sudah mencari, saya sudah meminta, saya bukan sekedar mengetok tapi menggedor pintu Tuhan. Pintu kebaikan Tuhan saya gedor berkali-kali. Saya berpuasa berkali-kali, saya berdoa rajin, saya ke gereja rutin, apapun saya kerjakan. Tapi permohonan saya Tuhan tidak jawab. Yang saya mohonkan ini bukan keinginan loh, yang saya mohonkan ini adalah kebutuhan. Katanya Tuhan akan penuhi segala kebutuhan kita. Tapi kenapa Tuhan tidak memenuhi? Pak Bu, orang Kristen pada level iman tertentu akan dilatih bukan sekedar bersyukur dengan apa yang ada, tapi bersyukur sekalipun tidak ada. Itu level orang Kristen yang imannya sudah pada level kelas advance. Kalau iman yang dalam levelnya kelas basic, yang diminta harus diberi. Yang kemudian didoakan Tuhan harus dapat. Tapi bagi orang yang sudah kelasnya kelas advance imannya, kadang-kadang yang kita butuhkan Tuhan tidak beri. Kita harus diajar bersyukur. Itu kualitas kerohanian orang Kristen pada level tertentu. Maka Bapak Ibu, kalau kita saat ini sedang menunggu janji Tuhan, jangan pernah takut. Jangan pernah bosan untuk menunggu kebaikan dan mujizat Tuhan. Karena saya yakin saatnya akan menetas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita baru sadar, oh ini yang Tuhan maksudkan. Nanti kita akan sampai pada ayat yang ke-11. Untuk bisa memahami segala sesuatu indah pada waktunya. Ternyata kata itu lahir dari sebuah pengalaman hidup yang tidak enak. Kata segala sesuatu indah pada waktunya itu bukan ditumpuk dari sebuah harapan yang terjadi. Tapi kadang-kadang kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi kalau kemudian kita setia merawat setiap momen yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Merawat setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan tetap berpegang pada Tuhan. Saya yakin pada klimaks nanti kita akan bisa mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Sulit mengikut Tuhan, benar. Sulitnya luar biasa. Bulan lalu saya pelayanan di Indonesia Timur, di Jayapura. Di sebuah ulang tahun gereja. Mereka undang saya untuk saya pelayan di sana. Hari Sabtu saya mengisi acara selama 4 jam. Lalu kemudian Minggu kami pelayanan. Waktu Minggu saya sudah diinformasikan. Ada ketua BPD, ketua DPRD akan datang. Karena saya sudah diinformasikan, malah saya jadi grogi. Untuk ke depan. Wah berarti saya harus mereka pasti punya ekspektasi untuk mengundang seorang pengkhotbah muda dari Jakarta. Berkhotbah di hadapan para senior. Punya ekspektasi tinggi. Dan itu menjadi beban bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan melatih kita kan. Yang tidak didengar, yang tidak dilihat itu yang Tuhan sediakan. Karena kalau sudah dilihat dan sudah didengar, itu seringkali justru membuat kita menjadi khawatir. Maka Tuhan melatih sesuatu yang tidak dilihat, tidak didengar, tapi Tuhan sediakan. Mengapa? Waktu kita dilatih untuk tidak melihat apa yang Tuhan sediakan, tidak mendengar, tapi Tuhan sediakan, justru kita akan punya kualitas iman yang luar biasa. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali Tuhan itu memaksa kita seperti ini. Percaya dulu, baru
kamu akan melihat. Tapi kita terbalik. Aku melihat dulu Tuhan baru bisa percaya. Tolong Tuhan, ini masa pandemi sudah dibuka. Kehidupan ekonomi sudah bergerak luar biasa. Tapi efek pandemi masih kami rasakan. Misalnya Bapak Ibu mengatakan itu. Efeknya begitu luar biasa. Usaha yang saya bangun ludes. Dihantam pandemi. Bertahun-tahun saya bangun usaha ini. Ternyata dalam waktu 2 tahun di masa pandemi semuanya rontok. Saya kehilangan orang yang saya cintai Tuhan. Saya kehilangan begitu banyak hal. Pak Bu, kita kehilangan orang yang kita cintai. Kita kehilangan benda. Kita kehilangan semua. Tapi yang tersisa satu. Yang ingin Tuhan lihat adalah kualitas iman di saat yang kita miliki diambil. Dan kualitas iman itu ternyata Ayub sudah mengatakan itu. Yang saya punya ini hanya titipan dari Tuhan. Maka ketika Tuhan memberi dan Tuhan mengambil, saya tidak punya beban. Maka terpujilah Tuhan mengatakan itu. Pak Bu, hiduplah seperti seorang tukang parkir. Tukang parkir itu kan kita sering kali lihat ya. Kalau dia banyak motor, banyak mobil, dia tidak berbangga. Tapi kalau motor, mobil itu satu persatu pergi dari dirinya, dia pun tidak menjadi menyesal. Dia pun tidak bersedih. Kenapa? Dia sadar itu titipan. Karena kesadaran yang dia miliki sebuah titipan bukan milik pribadi. Maka ketika diambil, Ayub tahu persis apa yang harus saya lakukan. Saya bukan mengutuk tapi mengatakan terpujilah Tuhan. Datang dengan telanjang, pulang dengan telanjang. Terpujilah Tuhan. Itu kata Ayub. Efek pandemi tentu bagi beberapa kalangan khususnya yang kelas maaf ya, pada level tertentu itu sangat luar biasa dampaknya. Tapi bagi orang yang sudah apapun, mau bencana apapun kami sudah siap, itu lain persoalan. Tetapi bagi kelompok-kelompok tertentu itu sangat menguras energi yang luar biasa. Saya mau kisahkan apa yang kami alami. Tapi mohon maaf, ini bukan, jangan salah disalah tafsirkan. Ini pengalaman ini sudah berlalu dalam keluarga kami. Saya hanya menceritakan sebagai motivasi iman kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan proses apa yang kami miliki harus Tuhan ambil. Di saat pandemi saya mengambil keputusan. Oke, kalau begitu saya tinggalkan kampus sekuler saya. Selama 12 tahun saya mengajar. Saya mau coba ke kampus STT. Ya, di STT Petamburan. Saya ke situ. Begitu saya ngambil keputusan pindah ke STT Petamburan dengan hitungan-hitungan yang jauh berbeda dibanding saya yang lama, ternyata Tuhan izinkan sesuatu terjadi pada usaha kami. Saya dengan istri dan teman-teman punya usaha penerbitan. Begitu penerbitan saya sudah yakin pindah, karena saya yakin penerbitan bisa memberikan tambahan income kepada kami. Maka saya ambil keputusan barangkali ini saatnya saya harus mengambil sebuah tempat mengajar yang di situ lebih banyak dedikasinya, pelayanannya ketimbang unsur profesionalitas dalam soal gaji dan lain-lain. Karena apa? Saya sudah punya income yang bisa menjanjikan. Begitu masuk tidak selang lama kemudian teman kami sabotase usaha saya. Usaha yang kami bangun disabotase dan kami baru tahu ternyata dia sudah mengambil dana dari beberapa klien sudah dibayar lunas. Dan ternyata kami harus mengembalikan. Mengembalikannya harus mengorbankan kendaraan yang kami miliki. Makanya kemarin Bapak Gembala tanya, Anda bawa mobil ke sini, bawa mobil? Aduh saya bingung juga jawabnya. Karena kendaraan kami sudah hilang gitu kan. Tapi waktu itu Tuhan ini begitu berat, saya harus menyelesaikannya bagaimana? Lalu saya dengan istri apa boleh buat? Daripada kita gak selesai-selesai, kita lepas kendaraan. Dan yang kedua, kalau bisa kamu kuliah lagi. Untuk apa? Memperbaiki kualitas kamu sebagai seorang pengajar sekalipun di tempat yang kecil. Diambil semua, bukan hanya mobil. Semua diambil, sampai termasuk kami punya kendaraan roda 2, itu dua-duanya hilang. Hanya untuk nutup sana nutup sini. Sampai dibuat minus. Saking minusnya anak kami berapa bulan 2 anak tidak bisa menyelesaikan kewajiban ke sekolah. Hampir 3 bulan selalu saya ditelepon, Pak bagaimana? Ibu saya mohon maaf saya belum bisa. Tapi ini udah 3 bulan loh untuk 2 anak. Saya akan selesaikan. Kapan? Bulan depan. Bulan depan ditelepon lagi, kapan Bapak Ibu? Belum Bapak Ibu, belum Ibu. Tapi ini anak Bapak yang gede sudah mau ujian. Kalau tanggal sekian tidak selesai, anak Anda nggak bisa ikut ujian. Lalu saya katakan begini, berapa nilainya Bu? Sekian juta.
Ya, angkanya untuk kami cukup besar pada waktu itu. Kenapa? Karena kami sedang diproses. Kalau orang maaf kata, kalau orang gini Pak Bu, kalau orang minus, itu apapun kan juga kelihatan walaupun sedikit nominalnya kan jadi besar. Ya. Tentu kalau yang anak muda pasti tahu ya, kalau yang ngekos gitu ya atau misalnya tinggal jauh dari orang tua. Kalau sedang dalam kelimpahan mau makan apapun gampang. Tapi kalau kiriman atau transferan dari orang tua terlambat, zaman dulu saya sekolah terpisah dari orang tua saya kerja di Jakarta, saya di daerah. Kalau kirimannya terlambat, saya cari kadang di celana, siapa tahu nemu uang 1.000. 1.000 itu berharganya luar biasa. Tapi begitu kita punya kelimpahan, 10.000 pun gak berharga. Makanya kadang-kadang begini Bapak Ibu, seringkali Tuhan membuat kita dalam kondisi minus. Kenapa? Karena dalam kondisi minus kita kerap bersyukur sekalipun itu nilainya kecil. Tapi kalau nilainya besar, kadang-kadang Tuhan berikan berkat kecil, kita katakan cuman kecil. Tapi kalau kita sudah dalam keadaan minus, yang kecil jadi berharga. Makanya kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk tidak punya apa-apa, itu sebenarnya Tuhan sedang memberikan kesempatan kita belajar bersyukur dari hal yang terkecil. Kalau orang sedang haus, pasti 1 gelas air itu berharga. Tapi kalau orang tidak haus, 1 gelas, jangankan 1 gelas, 1 botol, 1 galon pun merasa apa? Saya nggak perlu air. Maka cara Tuhan itu membentuk kepribadian setiap orang itu berbeda-beda. Maka jangan dipaketkan, jangan diselaraskan. Kok itu berdoa Tuhan jawab sementara saya tidak. Dia berdoa gampang ya, instan. Langsung dibalas sama Tuhan doanya hari itu. Saya berdoa bertahun-tahun Tuhan tidak balas. Saya menikah bertahun-tahun kok Tuhan tidak beri anak ya kepada saya. Pak Bu, Tuhan saya gak bahagia. Pak Bu, kebahagiaan dalam hidup Kristen itu bukan soal ritual hidup. Kalau ada seorang sudah menikah bertahun-tahun, maaf Tuhan tidak memberikan karunia anak kepada orang itu. Jangan pernah mengurangi kebahagiaan. Karena saya percaya Tuhan memberikan kebahagiaan dalam perspektif yang lain. Yang mungkin kita belum temukan. Karena kita berfokus kepada satu hal yang kita minta itu. Maka kita ketika dalam berbagai persoalan, kita mencoba untuk membuka mata iman kita. Maka pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada masanya. Saya ingat ada sebuah video motivasi cukup bagus. Dia mengatakan begini. Settingan manusia umur 20 tahun katakanlah sudah bekerja, umur 25 tahun sudah mapan, umur 30 tahun sudah menikah misalnya, umur 40 tahun sudah punya rumah, punya kendaraan, punya investasi, umur 50 sudah tinggal menikmati hidup. Itu settingan kita, settingan matematika kita, hitungan kita. Tapi kadang-kadang Tuhan itu tidak seperti itu. Ada orang yang baru umurnya 50 dia baru sukses, ada orang yang baru umurnya 60 dia baru sukses, bahkan ada orang yang umurnya sekolah pun maaf kata SMA nggak lulus, tapi kok dia lebih sukses dibanding yang umur 50 tahun. Sementara yang 50 tahun saya kan sudah kuliah, saya sudah bekerja punya relasi di mana-mana. Kok dia SMA tidak lulus lebih berhasil dibanding saya? Pak Bu, jangan pernah memaksakan ukurannya orang lain menjadi ukuran bagi kita. Karena Tuhan tahu waktu terbaik untuk kita. Waktu terbaiknya untuk Lazarus justru dibiarkan mati terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu membaca kisah Lazarus, saudaranya Maria dan Marta, waktu terbaiknya Lazarus, dia dibiarkan mati terlebih dahulu. Bahkan firman Tuhan mengatakan, waktu Yesus dikasih kabar saudaramu Lazarus sakit, apa Yesus lakukan? Dia sengaja tinggal lebih lama di kota itu, tidak segera ke tempatnya Lazarus. Ini kan seolah-olah Tuhan sedang bermain drama dengan Lazarus. Tuhan mengulur-ulur, berarti Tuhan gak cinta sama saya. Kepada yang lain yang tidak dikenal, Tuhan mengatakan imanmu menyelamatkan kamu. Kepada yang lain yang buta anaknya Bartimeus, imanmu menyelamatkan kamu, jadilah seperti imanmu. Dia sembuh, celik matanya. Kepada yang lumpuh, bangkitlah, angkatlah tilahmu, bangkit. Kepada perempuan Kanaan anaknya sakit, kepada Yairus, anak Yairus, bangkit, sembuh. Tapi kepada Lazarus yang dikatakan yang dikasihi, Tuhan tidak bersegera untuk menolong. Tapi Tuhan seperti menunda untuk memberikan pertolongan. Kenapa? Karena skenario Tuhan bukan untuk menyembuhkan, tapi membangkitkan. Maka Bapak Ibu, kalau kita dibiarkan Tuhan dalam keadaan
mungkin bukan sekedar terpuruk, sudah ringsek. Tuhan ingin lihat kualitas iman kita pada saat ringsek itu seperti apa. Kenapa? Karena kualitas iman yang terbaik pada saat kita ringsek itu akan menentukan Tuhan menolong kita. Tadi saya cerita saya belum selesai. Kepala sekolah, oke, saya tunggu hari Sabtu tanggal sekian Pak. Hari Sabtu saya malam, saya info ke kepala sekolah, Ibu saya belum punya, izinkan sampai hari Minggu. Baik, saya tunggu hari Minggu. Minggu harus lunas semua ya Pak. Ya, baik Ibu, saya usahakan. Saya coba tagih kemana-mana yang masih punya tanggungan kepada penerbit kami. Barangkali dia mau bayar. Saya kontak di beberapa gereja titipan buku, sudah laku belum? Oh belum. Saya coba telepon teman, tolong dong bantu. Maaf Julius, saya juga lagi, adik saya lagi ada acara pernikahan adik saya. Pengeluaran saya banyak, saya nggak bisa bantu sekarang. Hari Minggu jam 8 malam saya sudah telepon sekolah lagi. Bagaimana Pak, Bu, pagi-pagi sebelum jadwal ujian saya ke sekolah. Baik Pak, saya tunggu, kita bereskan hari hari Senin ya Pak. Kepala sekolah itu berharap saya datang hari Senin itu sudah membawa semuanya dengan lengkap. Tapi saya punya persepsi lain. Saya datang jam 6 pagi itu tujuannya mau negosiasi. Saya belum bisa. Saya mau titip seijazah pun saya nggak apa-apa deh. Pikiran saya seperti itu. Saya bener 5:30 saya sudah bangun. Tuhan beri keberanian untuk saya ngomong. Beri keberanian saya menjelaskan dan buka jalan supaya anak saya bisa ikut ujian. Karena kalau nggak bisa ikut ujian anak saya pasti drop. Anak sekarang kan mentalitasnya maaf kata ya, mentalnya tidak sekuat dibanding anak zaman kita yang pada apalagi zaman Bapak Ibu. Kalau anak sekarang menghadapi masalah lebih gampang mundur. Ya udahlah aku mundur nggak mau. Satu kali jalan buntu dia mundur. Kalau termasuk zaman saya, satu tertutup coba. Ini tertutup coba berbagai cara sampai kita bisa negosiasi. Waktu itu saya kuliah pun ke UI, saya negosiasi, begitu diterima saya nggak punya duit. Tuhan nggak punya duit. Lalu kemudian pada waktu itu dari pihak gereja, Julius kami kasih Anda sekian. Ini masih kurang. Tapi saya nggak ngomong kepada gereja. Tuhan saya percaya, ini berkat saya akan datang ke sekolah. Saya akan serahkan ini yang kami punya. Lalu orang tua saya juga titipkan sesuatu, ini yang kami punya. Saya datang ke sana, ternyata ditolak. Tapi saya nggak mundur. Masa iya saya sudah terima ujian hanya karena masalah bayaran saya ditolak. Saya negosiasi akhirnya berhasil. Kalau anak zaman sekarang begitu mentok sudah mundur gitu ya. Pagi-pagi jam 6 saya datang. Berharap saya bisa negosiasi. Dan berharap kepala sekolah kan punya harapan saya bayar lunas. Di parkiran saya berdoa Bapak Ibu. Tuhan jadilah kehendak-Mu. Kalau memang negosiasi gagal anak saya tidak boleh ikut ujian harus tertunda kelulusannya, saya tahu Engkau pasti akan mengerjakan yang terbaik. Tiba-tiba saya cek mobile banking. Setelah turun dari motor, begitu dicek, saya kaget. Karena Tuhan berikan lebih dari apa yang dibutuhkan anak saya hari itu. Saya di parkiran menangis gitu ya, Tuhan. Saya sudah menyiapkan kata-kata untuk bernegosiasi dan saya sudah bawa sesuatu untuk menjadi jaminan. Tapi Tuhan menunggu kualitas iman sampai detik terakhir. Mungkin menurut kita terlambat. Kenapa enggak dari hari Sabtu supaya pikiran saya tenang, pikiran istri tenang. Kenapa Tuhan harus nunggu hari Senin? 2 hari itu kami enggak bisa tidur, berdoa Tuhan. Sepertinya kata-kata yang kita ucapkan doa yang sama seperti itu. Kok Tuhan gak bisa ya buat sesuatu? Tuhan tolong dong. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan bekerja di luar yang kita inginkan. Tapi justru di situ Tuhan ingin melihat kualitas iman kita. Dalam 2 hari itu kami seolah energi kami dikuras habis. Salah ngomong saya dengan istri kadang suka marah. Kamu sih gara-gara usaha. Kadang-kadang suka seperti itu. Kadang pun kalau istri sedang baik, dia ngomong ke saya agak sedikit sesuatu yang membuat saya agak jengkel, saya pun marah. Kamu sih kayak nggak doain saya. Ada rasa seperti itu. Tapi akhirnya pada waktu itu Bapak Ibu 2 hari itu kami jaga perkataan kami untuk tidak melukai satu dengan yang lain. Dan kami fokus Tuhan. Kalaupun anak tidak boleh ikut ujian, kami tahu Engkau punya cara yang terbaik. Tapi Tuhan tunjukkan tepat 1 jam sebelum anak kami ujian. Tuhan sisakan beberapa
Pak Bu, menunggu tidak enak. Tapi dalam saat menunggu itu justru menjadi waktu terbaik, kualitas iman kita akan dilihat. Kalau kita menunggu dengan mengeluh, maka saya percaya bukan mukjizat yang akan kita terima. Tapi waktu kita menunggu dengan kita bersyukur, Tuhan apapun yang terjadi, saya percaya Engkau akan mengerjakan yang terbaik. Maka Tuhan lakukan bagian Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka tadi saya sebut waktu Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan. Kepada setiap orang diberikan berbeda-beda. Karunia kepada Maria dengan karunia kepada Elisabet kan berbeda ya. Elisabet ibunya Yohanes Pembaptis kepada Maria ibu Yesus kan dua-duanya mereka dapat karunia kan. Malaikat Gabriel datang kepada Elisabet, jangan takut, kamu mendapatkan kasih karunia, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Elisabet dan Zakaria bangga betul, kenapa? Ini di usia tua saat istri mandul itu kan aib dalam budaya Israel. Tuhan buka aibnya istri saya, Tuhan kemudian berikan seorang anak laki-laki yang dijanjikan. Aib diambil. Saya punya keturunan, Zakaria dengan Elisabet bahagia mereka. Karena aibnya dicabut dari kasih karunia itu. Tapi kepada Maria ibu Yesus, kasih karunianya bentuknya berbeda. Kalau kepada Elisabet dan Zakaria, kasih karunianya berarti aibnya dicabut. Dari dia tidak punya anak dari pernikahan, sekarang menjadi punya anak, mengandung, aibnya dicabut. Tapi kepada Maria justru Tuhan memberikan aib. Kenapa? Karena Maria belum bersuami. Dua-duanya dapat kasih karunia, tapi dua-duanya punya efek yang berbeda. Maka Bapak Ibu, kasih karunia kita dengan orang lain jangan pernah disamakan. Karena Tuhan tahu takaran terbaik dari iman kita. Siap tidak? Maka hidup kita bukan bergantung dari pendapat orang. Hidup kita bukan bergantung dari pengalaman orang. Tapi hidup kita bergantung dari apa yang Tuhan katakan. Tunggu. Segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau kita paksakan prematur. Kalau kita paksakan paling seperti telur. Hanya pecah dari luar, nasibnya telur goreng. Tapi kalau didiamkan dalam sebuah proses yang cukup lama membutuhkan waktu. Yang lahir bukan hanya sekedar makanan, tapi lahir kehidupan. Amin Bapak Ibu. Maka hidup kita kan rangkaian waktu. Kita selalu terlibat dengan waktu. Yang disebut waktu itu bukan sekedar arloji seperti jam tangan kita, jam dinding. Bapak Ibu di rumah matikan semua jam. Matikan jam. Kalau kita mengatakan waktu itu adalah jam, matikan semua jam. Ya, jamnya kita matikan. Pertanyaan saya, waktunya berhenti atau tetap bergerak? Bergerak ya. Kita matikan waktunya nih, kita ambil jam baterainya dari jam. Tetap waktunya kan bergerak, walaupun jam di rumah berhenti. Berarti waktu itu, jam itu hanya penunjuk waktu. Tapi yang disebut waktu itu di luar jam. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengatakan begini, kok tiba-tiba umur saya sudah sekian ya? Kok tiba-tiba sekarang 2022 sudah bulan ke-7? Sementara kita belum melakukan apa-apa. Maka tugas kita di hadapan kesempatan yang Tuhan berikan bukan mengabaikan kesempatan, tapi justru memanfaatkan kesempatan dengan sebuah kebaikan. Amin. Kalau misalnya begini, satu kali kami pergi ke sebuah ke puncak, kami mengisi retreat di sebuah di pabrik. Ada 4 orang jadi narasumber. Kami sedang rapat kecil dengan para narasumber, dengan teman-teman saya. Kebetulan ada satu bapak-bapak nggak dapat kursi, ya, dia berdiri ya. Waktu itu saya kasih kursi, Pak silakan duduk, nggak usah, saya kepengen berdiri saja. Tiba-tiba ada ibu-ibu panitia dari luar, dari kejauhan lihat ada satu bapak nggak dapat kursi. Dia ambil kursi dari kejauhan, ya sudah jalannya agak susah, apalagi di puncak kan jalan dari gedung satu ke gedung berikutnya kan tidak datar gitu ya, ada tangga-tangga, jadi turun. Ibu itu kesusahan membawa kursi. Saya sebagai anak muda inisiatif, saya bangun, saya kejar ibu itu untuk saya ambil kursinya. Tiba-tiba saya ditegur sama bapak yang berdiri itu, sama teman kami juga. Mas Julius biarkan, nggak usah tolong ibu itu. Loh kenapa Pak? Kasihan. Biarkan ibu itu berbuat kebaikan. Izinkan orang berbuat baik. Jangan dihalangi dong orang berbuat baik. Seringkali kan kita mengambil porsi kebaikan yang mau orang lain lakukan. Saya mau ambil bagian dong, jangan kamu, jangan. Atau anak kita di rumah, Pak aku kepengen melakukan ini, jangan. Biar papa mama saja yang menghadapi.
Pak Bu, kalau setiap orang sedang diberikan kesempatan berbuat baik, kita ambil momennya, kita ambil tindakannya, maka orang itu nanti akan punya kecenderungan gak mau berbuat baik untuk orang lain. Maka kalau bisa ada orang berbuat baik, biarkan dulu, kita tolong, ayo tante om semangat gitu ya, berikan kesempatan. Oh kalau om tante itu yang pimpin pujian gak enak, biarkan berikan kesempatan. Karena orang itu sedang berbuat kebaikan dalam kapasitasnya. Dia sedang menunjukkan sekalipun saya maaf kata, sekalipun saya berjalan pun susah, sekalipun saya sudah banyak pergumulan, tapi ini adalah momen terbaik yang bisa aku berikan. Tolong jangan halangi saya. Izinkan saya melakukan yang baik untuk Anda. Maka kalau Bapak Ibu, kalau kita diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan sama orang, jangan kita mengatakan besok kan masih ada. Ayo dong hari ini ke gereja, minggu depan kan masih bisa ke gereja. Harinya sama, minggu, waktunya sama, jam 10, duduknya juga saya di tempat yang sama. Pak Bu, kita bisa mengulang peristiwa yang sama, tapi kita tidak pernah bisa menangkap makna yang sama. Maka begitu Tuhan berikan kesempatan itu, jangan pernah tunda. Barangkali itu kesempatan terakhir untuk kita ketemu dengan orang itu. Bisa dipahami ya? Maka saya dengan istri punya komitmen sekarang. Kalau hati kita sudah digerakkan sesuatu, jangan pernah tunda. Mungkin hari itu adalah hari yang mau Tuhan berikan spesial untuk kita, ataupun untuk orang yang mau kita tolong. Kita kan seringkali menunda, jangan, saya mau kasih orang itu kan kita juga butuh. Mungkin dia lebih butuh. Minggu depan juga bisa lah tunggu gajian. Barangkali kita gak akan pernah ketemu orang itu. Bisa juga orang itu sudah dipanggil Tuhan duluan atau barangkali kita. Maka ketika Tuhan munculkan kesempatan, itu kan dewa Kairos. Begitu muncul kita harus tangkap dengan baik, dengan hikmat. Kan kita sedang menunggu untuk kita berbuat baik. Begitu ada kesempatan berbuat baik, seringkali kita mengobrolnya. Seringkali kita mengabaikannya. Sama juga dengan kesempatan kita mengambil bagian dalam pelayanan. Begitu Tuhan berikan kesempatan, jangan pernah tunggu dan tunda. Karena itu waktu terbaik yang ingin Tuhan mau dari hidup kita. Dan nanti tunggulah apa yang akan Tuhan kerjakan untuk hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka sekali lagi saya tegaskan, segala sesuatu indah pada waktunya. Itu berangkat dari bagaimana kita menghargai momen-momen pendek yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sebagai anak, berlakulah sebagai anak yang baik kepada orang tua. Kalau kita sebagai orang tua, didiklah anak dengan takut akan Tuhan. Bukan sekedar dididik dengan pengalaman. Kadang-kadang kita akan mengatakan, dulu papa waktu kuliah, waktu sekolah, selalu dibekali, enggak jajan seperti kamu. Zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Saya beberapa hari lalu diskusi dengan istri, kita gak bisa terapkan pengalaman kita di masa dulu dengan pengalaman sekolah kita kepada anak kita. Karena pasti punya sensasi, punya pengalaman yang berbeda. Kalau dulu mungkin kita ke rumah udah kenyang duluan, perut pokoknya gak jajan, gak masalah. Tapi anak zaman sekarang gak bisa. Yang penting ada sesuatu yang prinsip yang tidak boleh kita abaikan. Pendidikan karakter itu gak bisa ditawar. Tapi soal dia berinteraksi dengan temannya, dengan caranya dia, silakan. Yang penting kita kontrol selagi caranya itu adalah cara yang baik. Karena pengalaman setiap orang itu berbeda. Tugas kita adalah membimbing dia pada track yang benar sesuai dengan koridor firman Tuhan. Apa yang kita lakukan? Ya kita berikan keteladanan hidup. Tanpa disadari keteladanan itu ternyata diikuti oleh anak kita. Di copy paste. Kalau papa mamaku rajin berdoa, gak usah disuruh, anaknya juga pasti akan rajin berdoa. Maka meninggalkan teladan itu memang susah. Tapi itu adalah waktu yang kita miliki untuk anak kita. Gitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, tadi segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau saat ini kita diberikan waktu oleh Tuhan, waktu sedang menangis Pak Bu, jangan pernah kita merasa bahwa Tuhan sudah hancur hidup saya, seolah merasa bahwa Tuhan tidak tolong hidup saya. Pak Bu, Tuhan itu, Bapak Ibu kan biji mata kita kan tanpa kita sadari dan tanpa kita perintah, setiap detik sepersekian detik itu kan pasti kelopak mata kita menutup ya, berkedip. Untuk membasahi mata kita, tidak usah disuruh, pasti akan berkedip untuk membasahi mata kita. Supaya mata kita itu tidak terlalu kering dan kemudian kita lihat terus dibasahi.
Jadi ketika Daud mengatakan Tuhan kita itu seperti biji mata Tuhan, nggak usah disuruh, pasti Tuhan akan melindungi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mata kita diizinkan Tuhan meneteskan air mata karena sebuah pergumulan hidup, juga jangan pernah sesali. Karena Tuhan sedang mencuci mata kita supaya mata kita lebih jernih melihat kehidupan. Maka dicuci dengan air mata yang banyak. Dan itu yang kami alami hampir 2 tahun. Ketika sebelum kami mengambil keputusan pindah pun, istri bergumul luar biasa, begitu pindah, turun pendapatan saya di STT, ditambah penerbitan porak-poranda luar biasa. Tapi puji Tuhan, waktu kami belum berdamai dengan keadaan, kami menggerutu Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa ada orang yang di bawah saya, maaf, secara keimanan, saya mulai transaksi dengan Tuhan. Secara keimanan di bawah saya kok Tuhan sepertinya cukupkan. Saya belum bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Tapi ternyata lambat laun Tuhan ajarkan, belajar berdamai dengan diri Anda sendiri. Belajar untuk tidak mengharapkan pada manusia. Waktu itu ketika dalam situasi mendesak, kalkulator kita mulai jalan. Lalu kemudian kita mulai membidik siapa yang bisa tolong kita. Ternyata orang yang kita pikirkan gak tolong. Tujuannya apa? Supaya kita berharap sepenuhnya sama Tuhan. Waktu kita total sama Tuhan, Pak, Bu, maaf kata, yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Saya kadang-kadang gak berpikir, kok tiba-tiba Tuhan sediakan, pas butuh Tuhan ada. Sekalipun tidak spektakuler, Tuhan gak spektakuler. Kendaraan saya gak bisa balik lagi, nih motor juga gak bisa balik lagi, mobil gak bisa balik lagi, dan yang lainnya gak bisa balik lagi. Tapi ternyata begitu kami mau perlu sesuatu, Tuhan cukupkan dengan cara yang tidak masuk akal. Kalau bicara gaji gak akan cukup, tapi bicara berkat lebih dari cukup. Belajar menunggu waktu Tuhan. Lazarus, Maria dan Marta dibiarkan menunggu. Waktu Yesus datang, apakah Lazarus masih hidup? Tidak, sudah mati. Kelihatannya kan sudah hilang harapan ya. Sudah mati Tuhan, sudah dikubur, hilang harapan. Tapi Tuhan punya skenario lain. Dan Tuhan melihat juga kualitasnya iman Maria dan Marta. Iman Maria dan Marta sadar betul kalau Yesus datang, kalau Yesus seolah menunda untuk menolong, apalagi menolong orang yang dikasihi, nggak mungkin Tuhan tidak melakukan apapun. Dan Tuhan melihat kualitas antara jatuh temponya manusia dengan jatuh tempo Tuhan itu waktunya beda Pak Bu. Jatuh tempo manusia sudah lewat, tapi jatuh tempo Tuhan belum lewat. Kita kan seringkali mengatakan begini, Tuhan tidak pernah terlalu cepat menolong, Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat. Tapi kadang-kadang ketepatan waktu Tuhan itu lambat dalam ukuran kita. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kita kan mengatakan pertolongan Tuhan tepat waktu, ya saya aminkan. Tapi kadang-kadang ketika Tuhan menolong kita, dalam perspektifnya waktu kita sudah terlambat. Karena saya butuhnya sekarang, kok Tuhan gak tolong sekarang? Tuhan tolong sekarang, harusnya saya butuhnya bulan kemarin. Kok Tuhan gak tolong bulan kemarin? Dalam perspektifnya kita, pertolongan Tuhan selalu terlambat. Kita bisa mengatakan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya ketika kita sudah merefleksikan pada tahapan iman yang disebut dengan kelas advance tadi. Maria dan Marta, bahkan Lazarus mengatakan, Tuhan datang sudah terlambat, sudah selesai kehidupannya Lazarus, sudah mati kok. Harapan tidak ada lagi dalam pengertian manusia. Tapi dalam pengertian Tuhan, Tuhan katakan apa kepada Thomas? Supaya mereka belajar percaya. Dan ketika sudah selesai cerita, tapi mereka punya harapan. Ternyata ceritanya berbeda. Tuhan datang bukan sekedar menyembuhkan, tapi Tuhan datang membangkitkan. Maka skenario ilahi itu jangan pernah diabaikan. Andai kata kita harus menunggu, belajarlah menunggu dengan setia. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya kasih ilustrasi satu lagi. Kalau tidak salah ilustrasi ini pernah saya sampaikan di ibadah kaum wanita. Ada 5 karakter di sebuah pulau. Ya, 5 karakter. Ada karakter kekayaan, kemudian karakter kesenangan, karakter kesedihan, kecantikan, dan terakhir karakter kesetiaan. Di antara 5 karakter itu, karakter kesetiaan ini yang paling lemah. Dan dia gak punya properti atau kendaraan. Kemana-mana dia ngikut salah satu dari 4 karakter ini. Siapa yang mau ngikut saya lah. Nanti saya akan selalu ada di hadapan dia. Bersama dengan dia. Satu kali pulau di mana mereka dihuni itu mau tenggelam. Ya,
Pokoknya ini pulau ini terancam tenggelam karena ada badai dan lain-lain. Segera yang ada di pulau ini mengungsi ke pulau yang lebih tinggi. Lalu pengumumanlah gitu ya. Kami harus siap-siap karena itu dermaganya kecil, maka dia keluarnya bergantian. Kapal ini dulu, karakter kekayaan. Lalu kemudian karakter kesetiaan mencoba minta tolong kepada kekayaan. Kekayaan, tolong saya dong. Kalau saya diizinkan menumpang di kapalmu, saya janji kemanapun orang menemukan kekayaan akan menemukan juga kesetiaan. Kata kekayaan, aku janji deh kekayaan. Lalu kekayaan mengatakan begini, maaf teman, kapalku sudah penuh dengan harta benda. Kalau satu orang saja masuk atau berapa kilo saja masuk berat badannya seperti kamu, kapalku bisa tenggelam. Aku tidak mau harta yang kukumpulkan ini hilang begitu saja hanya dengan memberikan tempat kepada kamu saja. Mohon maaf, mungkin 3 teman di belakang bisa menolong kamu. Kekayaan lewat tanpa menolong si kesetiaan. Kesetiaan masih punya harapan. Oh mungkin 3 temanku akan menolong aku. Lewatlah kapal kesenangan. Namanya kesenangan kan dia asik dengan dirinya sendiri kan. Kadang-kadang kan Bapak Ibu di dalam gereja itu lebih justru sikap individualistiknya lebih besar. Nggak peduli dengan urusannya orang lain. Orang mau menderita itu urusan kamu. Berarti kamu nggak bekerja keras. Padahal firman Tuhan mengatakan, justru yang kuat tolong yang lemah. Tapi orang Kristen itu justru individualistiknya kuat sekali. Pokoknya saya hanya urusan saya, nggak mau tolong yang lain. Kalau aku tolong yang lain nanti jadi tuman. Dia minta tolong lagi ke saya dan lain-lain. Menyusahkan saya. Seperti itu kira-kira. Jadi waktu kesetiaan teriak kesenangan tolong aku. Dia nggak dengar. Kenapa? Senang sendiri di kapalnya. Padahal sedang susah. Sedang harus mengungsi. Dia senang sendiri teriak-teriak. Setel musik kencang-kencang. Maka ada istilah kita seringkali menari di atas penderitaan orang lain. Nah itu kira-kira seperti kapal kesenangan. Nggak dengar teriakan yang keras dari kesetiaan. Padahal airnya sudah mulai selutut. Lalu lewatlah itu. Lalu apa yang terjadi? Kapal kesedihan lewat. Ya, kesedihan lewat. Yang ketiga, kesedihan tolong aku dong. Aku janji siapapun menemukan kesedihan, di dalam kesedihan pasti ada kesetiaan. Apa yang dikatakan kesedihan? Dia mengatakan begini, sorry kawan, aku lagi sedih. Aku kepingin sendiri, gak butuh teman. Kadang-kadang kan orang sedih seperti itu ya, pengen butuh sendiri. Jangan ganggu saya kepingin sendiri, gak butuh teman. Nah ini hati-hati, kalau orang sudah sedih gak butuh teman, itu nanti bisa frustasi, bisa melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Bulan lalu, bulan Mei saya khotbah di kota di Purwokerto. Bulan Juni ya saya dapat kabar, ada seorang kameramen di gereja itu yang bunuh diri. Kameramennya ya pasti anak Tuhan ya, anak STT, sekolah teologi. Pacarnya juga sama-sama sekolah teologi, tapi laki-lakinya kemudian gantung diri. Hanya gara-gara si pacarnya ini praktek PPL, ditugaskan dari kampusnya itu penelitian di daerah Maluku kalau tidak salah. Entah kenapa mereka konflik ya, ada perselisihan jarak jauh. Merasa bahwa pacarnya ini kamu nggak setia dengan saya gitu ya. Pacar ini memang posesif ya, karena dia dari keluarga broken home ya. Dia posesif. Lalu kemudian entah terjadi apa, lalu kemudian cowoknya ini bunuh diri. Padahal saya berkhotbah pada bulan Mei itu tentang jangan menyerah. Saya tidak tahu berarti dia mendengarkan atau tidak. Saya berkhotbah di gereja itu jangan menyerah. Kalau orang menyerah gampang bunuh diri, saya mengatakan itu. Ternyata malah dia bunuh diri. Saya juga mulai berpikir, jangan-jangan pernyataan saya menjadi inspirasi dia. Oh, contoh beberapa 4 tokoh itu bunuh diri, saya pun mengambil jalan bunuh diri. Saya tanya kepada di sana, tolong dicek, dia jangan-jangan dia bunuh diri atau jangan-jangan hubungan dengan pacar itu sudah terlalu dalam. Sehingga ketika pacarnya mengancam untuk putus, dia kemudian melakukan tindakan yang ekstrim bunuh diri. Maka hati-hati ya, kira-kira kesedihan itu kalau sedih gak boleh sendirian. Minimal kita butuh teman, partner untuk bisa berbagi. Kesedihan lewat begitu saja. Lalu kesetiaan sudah berpikir begini, satu temanku tinggal satu. Kecantikan, mungkin dia akan tolong saya. Kecantikan lewat. Kecantikan, tolong aku dong, aku sudah sepinggang tenggelam. Izinkan aku masuk di kapalmu, janji siapapun orang yang menemukan kecantikan ada kesetiaan. Apa yang dikatakan kecantikan? Kawan, aku kan keluarnya lambat, aku dandan dulu. Ya biasanya seperti itu kan, ibu-ibu kalau mau kemana pun pasti lamanya didandan. Makanya keluarnya terakhir. Aku dandan dulu, kalau kamu izinkan aku izinkan kamu masuk, kamu sudah terendam air setengah badan. Kotor dong aku, nanti aku gak cantik lagi. Maaf, aku gak bisa tolong kamu.
Akhirnya keempat temannya tidak ada yang tolong kesetiaan. Kesetiaan sudah mulai tenggelam sampai ke dada, dia pasrah. Tuhan, sudahlah, kalau memang aku harus mati meninggalkan dunia ini, gak apa-apa. Berarti karakter di bumi ini tidak ada yang mengharapkan aku. Ketika dia sudah menyerahkan itu, dia seperti setengah sadar, dia begitu bangun tiba-tiba dia sudah ada di pulau lain. Dia kaget, apakah saya masih hidup? Dia cubit, aku masih sakit, berarti aku masih hidup. Dia tanya siapa yang tolong saya? Yang tolong Anda adalah Bapak Tua. Siapa Bapak Tua itu? Aku berterima kasih. Penduduk itu mengatakan begini, Bapak Tua itu adalah waktu. Ceritanya agak absurd ya. Bapak Tua itu adalah waktu. Maka Bapak Ibu, untuk menentukan seorang itu setia atau tidak, waktu yang akan menentukan. Waktu yang bagaimana yang menentukan orang itu setia? Waktu di mana kita harus menunggu. Kesetiaan orang itu teruji dengan waktu. Waktu yang bagaimana? Waktu yang harus kita menunggu sesuatu. Maka kalau kita sedang dijanjikan Tuhan, jangan takut, Tuhan akan lepaskan Anda, Tuhan akan berkati Anda. Kenyataannya saya nggak diberkati. Pak, Bu, tunggulah waktu tepat dari Tuhan. Saya selalu menguatkan diri saya dengan istri. Kerjakan yang terbaik. Saya percaya hukum tabur tuai. Kalau kita tanam yang baik akan tumbuh yang baik. Siapa yang akan menuai kebaikan? Berharap kita. Tapi kalau sampai akhir hidup kita tidak menuai apa yang kita tabur, jangan pernah sesali. Ada anak kita. Tapi ada anak kita tidak menuai dari apa yang kita tabur, jangan sesali. Ada generasi di bawah kita. Maka jangan mengurangkan kebaikan. Karena itu kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang dalam keadaan sedih, anggap itu sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau kita sedang gembira, kesempatan untuk apa? Berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kalau kita sedang dalam keadaan kebutuhan mendesak, itu kesempatan kita semakin berdoa sama Tuhan. Kalau kita punya kesempatan berkelebihan, ada kesempatan untuk kita berbagi dengan orang lain. Maka setiap waktu dan setiap peristiwa adalah kesempatan baik yang harus kita lakukan. Untuk apa? Mencapai pada titik puncak yang Tuhan inginkan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tanya sama orang sukses. Anda sukses sekarang? Iya. Bagaimana ceritakan pengalamannya? Pasti akan mengatakan pengalaman saya pahit. Tapi saya bisa mengatakan ini, segala sesuatu ada waktunya. Andai kata dulu saya tolak proses pahit dari Tuhan, tidak akan pernah menjadi seperti sekarang ini. Amin Bapak Ibu. Maka waktu Tuhan itu waktu yang terbaik yang kita miliki. Jangan pernah sesali setiap momen yang Tuhan izinkan. Hidup itu kan gak linear, gak semuanya senang. Hidup itu ada ironi, ada parodi, ada juga komedi, kadang-kadang tragedi. Kemarin kita suka, besok kita kemudian bersedih. Oh hidup itu berarti seperti roda. Kalau saya tidak setuju seperti roda, itu fatalistik. Kalau roda berarti bergerak ya sudah selesai. Nanti kita seperti, hidup itu bergerak ke depan. Tapi pada waktu kita bergerak ke depan, kadang-kadang kita ketemu dengan yang tidak mengenakan. Tapi itu menjadi pengalaman bagi kita. Ya, menjadi pengalaman bagi kita supaya apa? Supaya kita sadar bahwa di tempat yang berbahaya pun Tuhan ada untuk kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu di tempat ini jangan pernah takut. Kalaupun Tuhan izinkan kita harus menunggu sesuatu, yakinlah pasti saatnya akan tiba. Kita akan mendapatkan yang Tuhan janjikan untuk kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, saya undang pemain musik worship leader dan singer untuk bisa ke depan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menyanyikan lagu pujian lama ya. Pujian lama, pasti tahulah ya, pasti tahu. Boleh minta nada A ya. Kalau tangan Tuhan sedang merendah, kalau bisa ditampilkan di isi worship bisa ditampilkan supaya nanti kita bisa menyanyi bersama-sama. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya
kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Dari depan, apa yang kau alami kini? Kita katakan, apa yang ku alami kini? Apa yang ku alami kini mungkin tak dapat aku mengerti. Cobaan yang aku alami tak melebihi kekuatanku. Tuhanku sedang merendah. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang aku alami tak melebihi kekuatanku. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu lagu ini ya, tapi begini Bapak Ibu, mama saya itu bisa mengkristik ya, membuat merendah gambar Soekarno, gambar tokoh-tokoh pahlawan, kemudian termasuk menggambar gereja, bahkan menggambar Tuhan Yesus dengan kain strimin, lalu dengan benang wol. Waktu dia duduk, biasanya dia ketika membuat itu dia duduk di kursi, lalu saya lihat dari bawah. Saya protes, saya ke mama saya, "Mah, kenapa kok dari bawah gambarnya tidak berbentuk? Benangnya nyilang kemana-mana, tidak beraturan." Lalu mama saya coba panggil, "Kamu lihatnya dari bawah, kamu berdiri, kamu lihat dari atas." Waktu saya lihat dari atas, sudah terpola gambar Yesus yang cukup baik dari atas. Pak Bu, kalau kita lihat juga kehidupan dari perspektifnya kita, hidup tidak enak. Tapi kita dilatih untuk lihat dari perspektif firman Tuhan. Maka sekalipun tidak enak, itu cara Tuhan mengerjakan yang terbaik untuk hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita menunggu, sabarlah, akan ada waktu terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang berharga pada siang hari ini di tempat ini. Kami percaya, ajar kami untuk belajar menunggu waktu terbaik yang Kau berikan bagi kami, supaya kami menerima janji-Mu di dalam kehidupan kami. Apa yang sedang kami gumulkan, mungkin kami bergumul dengan keluarga, bergumul dengan anak, bergumul dengan usaha, bergumul dengan studi, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan karyawan, bergumul dengan atasan kami, bergumul dengan masyarakat, bergumul dalam pelayanan, bergumul dalam banyak hal, bahkan termasuk bergumul dengan kesehatan kami. Tuhan, biarkan momen pendek yang menghampiri kami selalu kami maknai dengan rasa syukur, supaya ketika momen pendek itu kami lewati, kami bisa mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami siap membawa berkat daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Julius Aris atas sharing firman Tuhan hari ini yang begitu menguatkan dan memberkati kita semua. Tuhan selalu memberkati pelayanan Bapak, Tuhan memberkati kesehatan Bapak dan keluarga Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus ya. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Amplop persembahan tersedia di kantung kursi di depan saudara sekalian, dan bagi jemaat yang hadir dapat memberikan di kontak persembahan sesuai arahan Nasr. Saya undang untuk petugas persembahan ya. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita
bersikap dalam doa. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu hari ini, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami terima hari ini Tuhan jadi berkat dan rema bagi kami, dan kami bisa melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan berikan Tuhan persembahan kami, biarlah persembahan kami ini menjadi berkat bagi gereja ini, untuk operasional di gereja ini kami serahkan dalam tangan-Mu, dan Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah datang dan memberikan persembahan, maupun yang belum sempat memberikan persembahan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, saya sampaikan pengumuman untuk acara ibadah selama seminggu ke depan. Komsel Usia Emas diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam melalui Zoom. Dan kemudian ibadah WBI diadakan setiap hari Kamis pukul 11 via Zoom. Dan kita ada program dari gereja yaitu Connect and Share, adalah komunitas dewasa muda yang diadakan setiap hari Jumat, minggu kedua dan minggu keempat jam 8.30 malam. Bagi saudara yang ingin bergabung, bisa bergabung via Zoom atau masuk melalui website www.gbimk.org. Dan doa fajar setiap hari Sabtu jam 6 pagi via Zoom. Dan untuk mulai hari ini, ibadah raya onsite diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Siaran ulang ibadah raya akan ditayangkan melalui YouTube channel dan website di gbimk.org, akan ditayangkan setiap hari Minggu jam pukul 7 malam. Dan untuk ibadah minggu depan, ibadah raya minggu depan, tanggal 17 Juli 2022 akan dilayani gembala kita, Pendeta Dr. Fajar Purnama. Dan ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi secara onsite dengan tema bulan Juli yaitu melayani dengan hati. Ibadah teens diadakan secara onsite setiap hari Minggu jam 12 siang dengan tema bulan Juli adalah Fulfill Heart. Dan untuk katekisasi baptisan diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam. Bagi saudara-saudara yang sudah mendaftar untuk dibaptis, diharapkan untuk mengikuti katekisasi via Zoom. Dan ada tambahan pengumuman, di hari Sabtu ini tanggal 16 Juli untuk katekisasi baptisan diharapkan kumpul di gereja jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa atau ingin memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan, dapat mengisi form yang tersedia di meja belakang atau melalui form online di website gbmk.org. Form yang sudah diisi dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Bagi Bapak atau Ibu adakah di sini yang baru pertama kali hadir di GBI Muara Karang? Boleh lambaikan tangannya. Ada yang hadir? Baru pertama kali? Ya, jika Bapak Ibu yang belum memiliki gereja tetap, kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat bertumbuh di GBI Muara Karang. Dan nanti setelah ibadah selesai, Asar kami akan memberikan souvenir dan akan mendata Bapak maupun Ibu yang pertama kali hadir di GBI Muara Karang. Informasi mengenai jadwal kegiatan ibadah online dan informasi lainnya dapat diakses melalui website gbimk.org. Dan sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kita akan masuk dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Yudi Lesmana dan akan dilanjutkan oleh doa berkat Bapak Gembala Pendeta Dr. Fajar Purnama. Ya, kepada pendoa syafaat, silakan maju ke depan. Mari saya undang bangkit berdiri para jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan doa untuk menutup kebaktian ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Sepanjang pembaringan kami Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh menghirup udara yang begitu luar biasa daripada-Mu Tuhan. Dan kami sudah dikumpulkan di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan.
Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan, dan kami sudah terlebih lagi mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan kami semua yang hadir pada pagi hari ini maupun siang hari ini Tuhan. Tidak terlewatkan satu orang pun juga Tuhan. Kau berikan kami kekuatan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Julius Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan mengajarkan kami Tuhan pagi hari ini Tuhan untuk memiliki iman percaya kepada-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan mengajarkan kami Tuhan untuk mengerti rancangan-rancangan-Mu Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan mengajar kami Tuhan untuk menunggu waktu-Mu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Engkau tabur di dalam tanah hati kami yang paling subur Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi terang dan garam-Mu Tuhan, dimanapun kami ditempatkan, baik di lingkungan rumah tangga kami Tuhan, maupun di gereja yang Kau tempatkan di GBI Muara Karang Tuhan. Jadikan kami semua sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami memiliki iman pengharapan dan kasih yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami bisa melakukan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan, untuk Bapak Gembala maupun Ibu Gembala Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Di usianya yang lanjut Tuhan, Kau berikan beliau Tuhan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui bimbingan Bapak Gembala maupun Ibu Gembala kepada kami Tuhan, sehingga kami memiliki iman yang kuat Tuhan, yang semakin ditumbuhkan, sehingga kami boleh memiliki kualitas hidup yang begitu luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan kesehatan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau berikan roh sukacita, Engkau berikan roh damai sejahtera, Engkau berikan roh semangat Tuhan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala beserta keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa selalu Tuhan, kami bungkus semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk hamba-Mu Pak Pendeta Julius maupun Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Tuhan, Kau tahu kebutuhannya, Engkau tahu apa yang beliau hadapi Tuhan. Kau berikan kemenangan, sukacita yang selalu Tuhan. Kau cukupkan semua apa yang beliau butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pagi ini yang begitu indah Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk para pengerja-pengerja di tempat ini Tuhan. Kau tahu Tuhan, Kau berikan satu kesatuan hati Tuhan, Kau berikan satu visi dan misi yang begitu luar biasa kepada kami semua Tuhan. Sehingga bangku-bangku di tempat ini Tuhan boleh dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru Tuhan, maupun jiwa-jiwa yang sudah mengenal Engkau Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua para pengerja-pengerja Tuhan, baik pemain musik maupun WL Asyir Tuhan, maupun pimpinan pengurus gereja ini Tuhan, seluruh stafnya Tuhan. Kau berkati, Kau berikan kami satu kesatuan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, bangsa yang begitu luar biasa ini Tuhan. Kau berkati, Kau berikan hikmat, Kau berikan roh takut akan Kau Tuhan kepada Bapak Presiden maupun Wakil Presiden Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin beserta sidang kabinetnya Tuhan, para menteri maupun dari menteri yang tertinggi Tuhan, maupun sampai tingkat RT RW Tuhan. Kau berikan mereka semua Tuhan roh takut akan Kau Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, mereka boleh memperdulikan masyarakat Indonesia semua Tuhan. Kau berikan kemakmuran kepada bangsa ini Tuhan, sehingga Engkau tahu Tuhan, bangsa ini begitu mengasihi-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, di tengah bangsa ini kami Tuhan boleh beribadah kepada-Mu Tuhan dengan penuh hati. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada bangsa ini Tuhan. Kasihanilah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, baik di perkotaan maupun di pedalaman Tuhan. Kau berikan kecukupan Tuhan kepada mereka Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi yang daripada-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh disampaikan dimanapun mereka ditempatkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk jemaat GBI Muara Karang Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menghadapi suatu masalah kehidupan Tuhan, Engkau berikan satu solusi kemenangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu melingkupi, Engkau selalu melindungi, Engkau selalu menjawab Tuhan. Dan Engkau selalu menjadikan kami sebagai pemenang Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan. Saat kami mengandalkan Engkau, Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga Tuhan para anak yatim piatu, fakir miskin Tuhan. Sebagaimana Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Kau berikan mereka makanan yang secukupnya juga Tuhan. Kau berikan berkat yang begitu luar biasa kepada mereka Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa doa kami Tuhan serba kekurangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkat yang daripadamu Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Biarlah doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, diingatkan kembali pada seluruh calon baptisan untuk kumpul di tempat ini hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 jam 10 pagi. Ya. Nah, sekarang saudara-saudara, marilah kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang indah dari Allah Bapa kita di surga, kasih-Nya dan kesetiaannya dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus-menerus menyertai kepada kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu kepadamu. Mari kita semuanya ya percaya dan yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.